Di sini ya, alhamdulillah. Nanti dimasukkan ke YouTube lah. Karena hari ini zamannya kita ingin bukti bahwa perkuliahan ini telah berlangsung. Jadi tanpa disuruh ya. Baiklah, saya ulangi. Kegiatan perkuliahan kita pada hari ini membahas tentang pemikiran aliran filsafat rekonstruksi. Dalam hal ini, tujuan perkuliahan kita bahwa mahasiswa dapat mengidentifikasi pemikiran aliran rekonstruksi tentang pendidikan. Artinya, kalau melihat daripada tujuan perkuliahan ini, pembahasan kita nanti diarahkan pada aliran filsafat rekonstruksi yang dikaitkan dengan pendidikan. Filsafat dalam kehidupan rekonstruksi itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan juga. Di sisi awal ini saya ingin menyampaikan tujuan perkuliahan yang tadi saya sampaikan, dan berikutnya nanti saya beri tugas untuk diskusi, dan di akhir daripada pertemuan kita atau saya akan menyampaikan refleksi atau apa yang perlu ditambahkan. Dalam hal ini, rekonstruksi minimal harus membahas tentang satu, apa yang dimaksud dengan aliran filsafat rekonstruksi, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian pandangan-pandangannya dalam aliran ini, dan teori-teori termasuk tokoh yang telah mendukung ataupun melahirkan beberapa teori filsafat rekonstruksi. Nah, itu sekitar penjelasan awal tentang pembahasan hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih. Lanjut, moderator. Anissa Fitriani ada tidak? Halo? Ini ada pesan dari Farida. Katanya mic-nya tidak bagus, oleh karenanya Anissa Fitriani diharapkan menjadi moderator. Izin masuk, Bapak. Apa suara saya terdengar? Ya, oke, ya. Baik, saya sudah bisa join dengan menggunakan perangkat lain. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Suhaimi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan
serta rekan-rekan kelas 2B yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini meskipun melalui tatap muka atau daring. Salawat serta salam selalu kita haturkan ke ribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh kerabatnya. Kemudian langsung saja di sini kita akan memulai sesi diskusi pada hari ini, yaitu materi diskusi kita adalah pemikiran aliran filsafat rekonstruksinisme tentang pendidikan yang akan disampaikan oleh kelompok 9. Baiklah, langsung saja kepada kelompok 9. Saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami dari kelompok 9 mengangkat tema diskusi yaitu pemikiran aliran filsafat rekonstruksionisme tentang pendidikan. Next slide, operator. Boleh next slide, operator. Boleh ke slide 2, operator. Geser halamannya ke bawah. Naikkan terus slide-nya. Ya. Lanjut. Boleh ke slide 2, operator. Itu pengertian slide 2. Halo, rekamannya tidak bagus kalau banyak putus-putus.
Ya baik, saya lanjutkan. Perkenalkan kami dari kelompok 9, beranggotakan saya sendiri Halida Octavia dengan NIM 2110, 125120016, ada dia Aisyah Ajhar dengan NIM 2110, 125220066, dan ada Muhammad Rijali Hadi dengan NIM 2110, 125310037. Next slide, operator. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Kehadirannya merupakan kritik dan ketidakpuasan serta kekecewaan terhadap aliran progresivisme yang lebih cenderung meninggalkan nilai-nilai, moral, disiplin mental, dan kebudayaan. Kemudian, aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat, serta demokratis dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Sila-sila demokrasi yang sungguh bukan hanya teori, tetapi mesti menjadi kenyataan, sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran, serta kenyamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama, dan masyarakat yang bersangkutan. Next slide, operator. Aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Oleh karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Imam Bernadi pernah menerjemahkan rekonstruksionisme sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya secara rekonstruktif yang menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Penganut aliran filsafat rekonstruksionisme ini pada umumnya menganggap bahwa progresivisme berjalan cukup jauh dalam mengupayakan perbaikan masyarakat. Mereka menganggap bahwa progresivisme hanya memperhatikan problematika masyarakat pada saat itu saja, padahal yang perlu diperhatikan pada abad kemajuan teknologi yang bergerak sedemikian cepat ini adalah upaya rekonstruksi masyarakat, penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh. Next slide, operator. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah filsafat rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme sebagai suatu sistem pendidikan berawal mula dari terbitnya buku John Dewey pada tahun 1920 yang berjudul Reconstruction in Philosophy. Buku ini selanjutnya dijadikan gerakan oleh George Comte dan Harold Urich pada tahun 1930-an melalui keinginan mereka untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai media rekonstruksi terhadap masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1932, George Comte mengkritik praktik-praktik sekolah yang telah mengabadikan perbedaan-perbedaan yang mencolok berdasarkan ras, kelas, dan etnik. Melalui tulisannya yang berjudul The School with a New Social Order, ia lalu mencoba mempertanyakan bagaimana status sosial dan ekonomi masyarakat telah menjadi permasalahan yang mendasar bagi masyarakat. Maka menurutnya pendidikan harus menjadi agen perubahan bagi rekonstruksi sosial. Ia juga mengkritik bahwa model pendidikan progresivisme tidak berhasil mengembangkan kesejahteraan sosial dan ia menegaskan bahwa pendidikan yang berpusat pada anak, yaitu student center, tidak menjamin akan terciptanya keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi abad ke-20. Next slide, operator. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Pendidikan formal, maaf, aliran rekonstruksionisme dan aliran perennialisme pada hakikatnya itu sepaham, yaitu sama-sama ingin mengatasi krisis kehidupan modern. Aliran rekonstruksionisme ini sama dengan perennialisme dalam satu prinsip bahwa ada kebutuhan mendesak untuk kepastian bagi kebudayaan zaman modern yang simpang siur saat ini. Aliran rekonstruksionisme ini mempunyai visi dan metode pemecahan masalah, mengembalikan kebudayaan yang serasi dengan kehidupan. Sedangkan perennialisme memilih untuk kembali ke alam kebudayaan lama atau yang disebut dengan regressive root culture sebagai solusi yang paling ideal. Jelasnya lagi, aliran rekonstruksionisme ini mendasarkan pada dua premis mayor. Yang pertama, masyarakat itu membutuhkan rekonstruksi konstan atau perubahan. Dan yang kedua, perubahan sosial juga rekonstruksi pendidikan dan menggunakan pendidikan sebagai wahana rekonstruksi masyarakat. Tolong next slide, operator. Selanjutnya ada pokok pemikiran pendidikan rekonstruksionisme. Pendidikan formal itu adalah agen utama dalam upaya rekonstruksi tatanan sosial. Aliran ini menilai sekolah-sekolah formal yang ada merefleksikan nilai-nilai sosial dominan yang hanya akan mengalihkan patologi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saat ini mendera umat manusia. Karenanya, sekolah-sekolah formal itu harus merekonstruksi secara mendasar peran tradisionalnya dan menjadi sumber-sumber inovasi sosial. Rekonstruksianisme ini menekankan pada kebutuhan akan perubahan. Ini adalah cita-cita dan tujuan utopis yang dihubungkan dengan kebudayaan dunia dan peradaban. Rekonstruksianisme ini ingin melibatkan orang-orang untuk menjadi agen dari perubahan dan menolak untuk mengabstraksi filosofi pendidikan yang lebih menekankan pada pengetahuan atau knowing daripada praktek atau doing. Kalangan rekonstruksionisme ini di satu sisi tidak memandang sekolah sebagai yang memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial seorang diri. Di sisi lain, mereka melihat sekolah sebagai agen kekuatan utama yang menyentuh kehidupan seluruh masyarakat karena anak-anak di sekolah berada pada usia yang paling peka. Tolong next slide, operator. Selanjutnya, teori-teori pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, ada fungsi sekolah. Aliran rekonstruksionisme ini menghendaki sekolah itu memfungsikan diri sebagai lembaga tempat membina kembali manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma yang benar demi generasi sekarang dan yang akan datang sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Yang kedua, ada metode pendidikan. Menurut rekonstruksionisme ini, metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asli jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Selanjutnya, yang ketiga ada kurikulum, berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan sains politik, antropologi, sosiologi, dan psikologi yang dihadapi umat manusia. Selanjutnya, guru. Pandangan rekonstruksionisme ini terhadap peranan guru dalam pendidikan tidak jauh berbeda dengan pandangan progresivisme. Menurut rekonstruksionisme, guru harus menjadikan muridnya siap menghadapi persoalan-persoalan dalam masyarakat. Yang terakhir, ada tujuan pendidikan. Aliran ini kaitan dengan tujuan pendidikan adalah menghendaki pendidikan sebagai wadah meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan juga ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina mereka agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya bisa didengar? Oke, baik. Saya lanjutkan saja. Di sini ada filsafat rekonstruksionisme futuristik untuk pendidikan Indonesia. Fokus garapan rekonstruksionisme adalah adanya promosi pemakaian problem solving. Maksud dari program dari problem solving ini yaitu pemecahan masalah dan menemukan masalah tersebut. Tetapi di sini tidak harus dirangkaikan dengan penyelesaian problem sosial yang signifikan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengkritik pola life adjustment atau perbaikan tambal sulam kaum progresif. Pendidikan perlu berpikir tentang tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu, pendekatan utopia pun menjadi penting guna menstimuli pemikiran tentang dunia masa depan yang perlu diciptakan. Silakan next slide, operator. Di sini menurut Power pada tahun 1982 dia mengemukakan pendapat tentang istilah neo-progresisme untuk aliran rekonstruksionisme dan mengemukakan implikasi pendidikannya sebagai berikut, yaitu tema pendidikan merupakan usaha sosial. Di sini misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan adalah bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Terus yang ketiga ada transmisi budaya adalah esensial dalam masyarakat yang majemuk, yang harus mengenal fakta budaya yang majemuk tersebut. Yang keempat ada kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai. Semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dan dalam kurikulum. Terus yang kelima ada kedudukan peserta didik. Nilai-nilai budaya peserta didik yang dibawa ke sekolah merupakan hal yang berharga. Kalau keluhan pribadi dan tanggung jawab sosial ditingkatkan manakala rasa hormat diterima semua latar budaya. Yang keenam ada metode. Sebagai kelanjutan dari pendidikan progresif, metode aktivitas dibenarkan, yaitu learning by doing, yaitu belajar melalui melakukan. Yang ketujuh ada peran guru harus menunjukkan rasa hormat yang sejati atau ikhlas terhadap semua budaya, baik dalam memberi pelajaran maupun dalam hal lainnya. Silakan next slide, operator. Di sini ada teori-teori belajar rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu lingkungan belajar yang kompleks. Maksudnya di sini tugas-tugas otentik peserta didik tidak boleh diberikan bagian-bagian yang terpisah, penyederhanaan masalah dan pengulangan keterampilan dasar. Tetapi sebaliknya peserta didik dihadapkan pada lingkungan belajar yang kompleks, terlihat samar-samar, dan masalah yang tidak beraturan. Masalah yang kompleks itu harus dihubungkan pada aktivitas dan karena keberagaman situasi yang peserta didik hadapi tersebut, seperti juga aplikasi yang dihadapi tentang dunia nyata. Yang kedua yaitu ada negosiasi sosial. Tujuan utama pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membangun serta mempertahankan posisi mereka, dan di saat bersamaan menghormati posisi orang lain dan bekerja sama untuk berdiskusi atau membangun pengertian bersama-sama. Guna menyelesaikan perpaduan ini, haruslah berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Dengan kata lain, proses mental ini melalui negosiasi sosial dan interaksi. Terus yang ketiga ada keberagaman pandangan dan representasi. Maksudnya di sini pembelajaran harus sudah dapat memfasilitasi representasi beragam bahasan dengan menggunakan analogi contoh dan metafora yang berbeda-beda. Peninjauan materi yang sama pada waktu yang berbeda-beda dalam penyusun kembali konsep untuk tujuan yang berbeda. Dan dari pandangan konseptual yang berbeda adalah penting untuk mencapai tujuan kemampuan pengetahuan yang lebih maju. Terus yang keempat ada proses konstruksi pengetahuan. Di sini proses ini mengedepankan untuk membuat peserta didik peduli pada peran mereka dalam membangun pengetahuan.
Asumsinya adalah keyakinan dan pengalaman individu, bentuk apa yang dikenal sebagai dunia. Asumsi dan pengalaman berbeda, mengarahkan kepada pengetahuan yang berbeda pula. Apabila peserta didik peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang membentuk pola pikirnya, maka akan lebih mampu untuk memilih atau mengembangkan dan memanfaatkan posisi dengan cara introspeksi diri. Terus yang terakhir, ada yaitu pembelajaran peserta didik terhadap kesadaran dalam belajar. Fokus dalam proses ini adalah menempatkan berbagai usaha peserta didik untuk memahami pembentukan pembelajaran dalam pendidikan. Kesadaran yang timbul pada diri peserta didik bukan berarti guru melonggarkan tanggung jawabnya untuk memberikan pengarahan atau bimbingan. Silakan next slide, operator. Mungkin sekian dari materi yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang telah memaparkan materinya dengan baik, dengan bagus sekali. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, kepada rekan-rekan sekalian, saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, saya persilahkan kepada Anissa Fitriani untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Fitriani dengan nomor absen 34. Izin bertanya, bagaimana teori rekonstruktivisme mempengaruhi kegiatan belajar mengajar pada anak sekolah dasar di Indonesia saat ini? Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Fitriani atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Selanjutnya kepada Faridah Hayati, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Hayati dengan nomor absen 03. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 9, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari aliran rekonstruktivisme? Jika ada, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan aliran tersebut. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Faridah Hayati atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian, jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan open mic-nya. Baik, kepada Muhammad Diki Saputra dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, kemudian menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelum kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Saputra dengan nomor absen 07. Izin bertanya kepada kelompok 9. Tadi sudah dijelaskan mengenai teori konstruksionisme. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah dasar teori aliran rekonstruksionisme dan strategi yang efektif dalam sebuah pembelajaran pada aliran ini oleh seorang guru sekolah dasar. Itu saja yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Diki Saputra atas pertanyaannya. Saya ingatkan lagi untuk mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Baik, mengingat waktu kita yang terbatas, langsung saja saya berikan waktu sekitar 3 menit kepada kelompok 9 untuk mendiskusikan jawabannya. Kemudian apabila sudah mendapatkan jawaban yang sesuai, dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya.
Baik, 3 menit sudah berlalu. Saya persilakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan pertama dari Anissa Fitriani. Bagaimana teori rekonstruktivisme mempengaruhi kegiatan belajar mengajar pada anak sekolah dasar di Indonesia pada saat ini? Dipersilakan kelompok 9. Baik, izin masuk moderator. Jawaban untuk pertanyaan dari Anissa Fitriani tadi dengan pertanyaan bagaimana teori rekonstruksionisme mempengaruhi kegiatan belajar mengajar pada anak sekolah dasar di Indonesia saat ini. Jadi teori rekonstruksionisme ini mempengaruhi cara belajar dan mengajar pada anak sekolah dasar sekarang ini, yaitu melalui kurikulum-kurikulum pendidikan yang disusun untuk kebutuhan-kebutuhan di masa depan, mulai dari masalah sosial, ekonomi, budaya, sosiologi, dan psikologi. Jadi teori rekonstruksionisme ini biasanya juga menggunakan metode-metode pengajaran seperti metode kajian dan diskusi kritis, yang mana cara tersebut dapat membantu peserta didik untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan memikirkan jalan keluarnya untuk masa depan. Jadi teori rekonstruksionisme ini akan mempengaruhi kegiatan belajar dan mengajar pada anak sekolah dasar di Indonesia pada saat ini melalui salah satu prinsipnya, yaitu kurikulum. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Khalida Octavia atas jawabannya. Pada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan maupun menyanggah, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya dan menyampaikan jawabannya. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi maupun menyanggah. Kepada penanya, Anissa Fitriani, dipersilakan untuk mengkonfirmasi jawabannya. Baik, terima kasih kepada Khalida Octavia atas jawabannya. Jawabannya sudah dapat saya pahami. Izin konfirmasi, teori rekonstruksionisme mempengaruhi cara belajar dan mengajar pada anak sekolah dasar sekarang ini melalui kurikulum-kurikulum pendidikan yang disusun untuk kebutuhan-kebutuhan di masa depan, mulai dari masalah sosial, ekonomi, budaya, sosiologi, dan psikologi. Nah, teori rekonstruksionisme ini biasanya juga menggunakan metode-metode pengajaran seperti metode kajian dan diskusi kritis, yang mana cara tersebut dapat membantu peserta didik untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan memikirkan jalan keluarnya untuk masa depan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Fitriani atas konfirmasinya. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan kedua dari Faridah Hayati. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Faridah Hayati tadi dengan pertanyaan, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari aliran rekonstruktivisme? Jika ada, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan aliran tersebut. Kelebihan dan kekurangan itu tentunya ada. Kelebihan aliran ini yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar, sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Sedangkan kekurangan aliran belajar ini, yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan aliran belajar konstruktivisme ini, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan aliran belajar ini. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Dia Aisyah Azhar atas jawabannya.
Kepada rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin menambahkan maupun menyanggah, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan tanggapannya. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi. Kepada Farida Hayati dipersilahkan apabila jawabannya sudah dipahami untuk mengkonfirmasi jawabannya. Baik, terima kasih kepada DIC Azhar yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sudah bisa saya pahami. Untuk kelebihannya tadi, yang pertama bisa untuk melatih siswa supaya menjadi pribadi yang lebih mandiri. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam sebuah kegiatan. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Kekurangan yang kedua itu, guru harus memiliki kreativitas yang dalam merencanakan pelajaran. Nah, jika guru yang malas dan tidak mau berkembang, akan sulit menerapkan aliran belajar konstruktivisme ini. Nah, kekurangan yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Itu saja konfirmasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Farida Hayati atas konfirmasi jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan ketiga dari sesi pertama. Pertanyaan dari Muhammad Diki Saputra tadi, bagaimana dasar teori rekonstruktivisme dan strategi yang efektif dalam sebuah pembelajaran aliran ini oleh guru di sekolah dasar. Saya persilahkan kepada kelompok 9. Baik, izin masuk moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Diki Saputra, yang mana pertanyaannya tadi adalah bagaimanakah dasar teori rekonstruksionisme dan strategi yang efektif dalam sebuah pembelajaran aliran ini oleh guru di sekolah dasar. Jadi yang pertama, teori dasar aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern. Aliran rekonstruksionisme ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak melampaui krisis kebudayaan modern. Menurut rekonstruksionisme, guru harus menjadikan muridnya siap menghadapi persoalan-persoalan dalam masyarakat, membantu mereka mengidentifikasi permasalahan, lalu meyakinkan bahwa mereka sanggup untuk memberikan solusinya. Maka oleh karena itu, tugas guru adalah harus tampil dalam membantu siswa menghadapi persoalan dan perubahan. Guru harus memberikan semangat terhadap munculnya pemikiran-pemikiran yang berbeda sebagai sarana untuk membentuk alternatif penyelesaian masalah. Adapun strategi-strategi yang dapat dipakai oleh guru pada sekolah dasar, yaitu yang pertama, guru harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, guru dapat mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembicaraan. Yang ketiga, guru dapat memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui pertanyaan. Dan yang terakhir, guru dapat membentuk atau melaksanakan kegiatan belajar dengan cara berkelompok. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Khalida Octavia atas jawabannya. Kepada rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin menambahkan maupun menyanggah jawaban dari Khalida Octavia, saya persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan tanggapan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi. Kepada Muhammad Diki Saputra, apakah jawaban dari Khalida Octavia sudah dapat dipahami? Jika sudah, dipersilakan untuk mengkonfirmasi jawabannya. Baik, terima kasih jawabannya kepada Khalida Octavia. Izin konfirmasi, teori
rekonstruksionisme itu mengatasi krisis kehidupan modern, yaitu melambat tuntutan lama ke tuntutan yang lebih modern. Nah, sedangkan untuk peranan guru pada aliran ini, yaitu guru itu harus menjadikan muridnya siap menghadapi sebuah permasalahan atau persoalan di dalam masyarakat, membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah dan membuatkan sebuah solusinya. Selain itu, guru harus membuat semangat terhadap munculnya pemikiran yang berbeda sebagai sarana untuk membentuk sebuah alternatif penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, pada aliran ini juga menghendaki pendidikan itu sebagai wadah meningkatkan kesadaran anak untuk mengetahui mengenai sebuah permasalahan, baik itu sosial, politik maupun ekonomi yang dihadapi. Adapun tadi jawaban dalam strateginya, yaitu guru bisa membentuk pikiran siswa belajar untuk mandiri agar lebih siswanya lebih bisa. Yang kedua tadi memunculkan keinginan siswa untuk aktif, yaitu keaktifan siswa lebih didominankan dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, membentuk sebuah pembelajaran berkelompok. Demikian yang saya dapat tangkap. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Diki Saputra atas konfirmasinya. Nah, itu tadi sesi tanya jawab dari sesi 1. Selanjutnya kita memasuki sesi 2. Saya persilahkan kepada rekan-rekan jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, kepada Yeni Marliani, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini suaranya tidak terdengar ya? Masih off, masih belum. Masih kah? Ya, Sudah. Sudah. Oh, baik, maaf. Jadi izin bertanya kepada kelompok 9, bagaimana dampak teori rekonstruktivisme pada anak sekolah dasar? Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yeni Mariani atas pertanyaannya. Dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat di room Zoom. Selanjutnya kepada Anida Safitri dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Anida. Baik, perkenalkan nama saya Anida Sapitri dengan nomor absen 22. Izin bertanya kepada kelompok 9, alasan apa yang melatar belakangi munculnya aliran filsafat rekonstruksionisme ini itu sendiri? Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anida Safitri atas pertanyaannya. Dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat room Zoom. Baik, saya persilahkan lagi kepada rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya.
Baik, saya ulangi sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik, kepada Zahratun Nisa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa dengan NIM 2110125320039 dengan nomor absen 35 dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah tujuan aliran rekonstruktivisme dalam pendidikan saat ini sudah tercapai? Jika iya atau tidak, berikan alasannya. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahratun Nisa atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya pada kolom chat room Zoom. Baik, 3 pertanyaan sudah terkumpul. Selanjutnya saya berikan waktu kepada kelompok 9 untuk mendiskusikan jawabannya. 2 menit saja karena waktu kita yang terbatas. Jika sudah menemukan jawaban yang tepat, dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Baiklah, waktu sudah berjalan 2 menit. Pada kelompok 9, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan pertama dari sesi kedua dari Yeni Mardiani. Tadi bagaimana dampak teori, mohon maaf, saya ulangi, kepada kelompok 9, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Yeni Mardiani. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni Mariani tadi dengan pertanyaan bagaimana dampak teori rekonstruktivisme pada anak sekolah dasar. Nah, teori pembelajaran ini akan memungkinkan anak usia sekolah dasar mengembangkan keterampilan dan kepercayaan dirinya untuk menganalisis dunia di sekitar mereka, menciptakan solusi atau dukungan untuk mengembangkan masalah, dan kemudian membenarkan kata-kata dan tindakan mereka sambil mendorong orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama dan menghormati perbedaan pendapat atas kontribusi yang dapat mereka berikan pada keseluruhan situasi. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia Aishi Azhar atas jawabannya. Kepada rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin menambahkan maupun menyanggah jawaban dari dia, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan tanggapannya. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi.
kepada Yeni Marliani, apakah jawaban dari dia tadi sudah dapat dipahami? Jika sudah, dipersilakan untuk konfirmasi jawabannya. Mohon maaf, Yeni, suaranya masih belum terdengar. Baik, saya izin konfirmasi dari jawaban dia Aisyah Azhar tadi. Dampak pada anak sekolah dasar yaitu bisa mengembangkan keterampilan diri untuk menganalisis dunia sekitar mereka dan juga bisa memperbaiki kata-kata mereka, terus perbuatan-perbuatan mereka. Itu saja yang bisa saya tangkap. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yeni Mariani atas konfirmasi jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan kedua dari sesi kedua dari Anida Safitri tadi. Apa alasan yang melatar belakangi munculnya aliran filsafat rekonstruksionisme? Dipersilahkan kelompok 9. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Anida Safitri tadi tentang apa alasan yang melatar belakangi munculnya aliran filsafat rekonstruksionisme. Berdasarkan sumber yang saya baca, pada tahun 1930-an dunia mengalami krisis yang sangat hebat, yaitu krisis ekonomi yang tidak hentinya terus merongrong perekonomian dunia. Sistem ekonomi kapitalis telah meningkatkan sikap egosentris masyarakat dunia. Masa krisis dunia bukan hanya terjadi pada era modern seperti saat ini, yang tengah gencarnya menghantui setiap penjuru dunia. Sistem kapitalis telah menumbuhkan sikap kesombongan negara-negara yang memiliki sistem perekonomian di atas atau yang disebut dengan negara-negara maju. Amerika merasa sanggup hidup dengan perekonomian mereka sendiri, sehingga akhirnya defisit perdagangan Amerika mulai terasa sejak menjadi elemen penting ekonomi dunia pada awal abad ke-17. Antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, defisit perdagangan Amerika dari 100 miliar menjadi 450 miliar. Krisis yang terjadi di Amerika tersebut secara otomatis juga telah menjadi krisis bagi dunia. Sedangkan krisis yang terjadi pada tahun 1930-an pada saat itu juga merupakan sebuah krisis ekonomi dunia yang menyebabkan terjadinya depresi dunia sehingga menyebabkan lumpuhnya bangsa-bangsa kapitalis secara ekonomi. Adanya krisis tersebut akhirnya berdampak pula pada sistem pendidikan. Krisis inilah yang melatar belakangi munculnya aliran rekonstruksionisme yang bertujuan untuk dapat berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Rijali Hadi atas jawabannya. Mengingat waktu kita yang terbatas, langsung saja kepada Anida Safitri, apakah jawaban dari Muhammad Rijali tadi sudah bisa dipahami? Jika iya, dipersilakan untuk konfirmasi jawabannya. Baik, terima kasih moderator. Jawaban dari Rijali tadi sudah dapat saya pahami, dapat saya simpulkan. Pada tahun 1930-an, dunia mengalami krisis yang sangat hebat. Krisis inilah yang menjadikan dunia menjadi depresi sehingga menyebabkan lumpuhnya bangsa-bangsa kapitalis secara ekonomi. Adanya krisis ini berdampak pula kepada pendidikan. Krisis inilah yang melatar belakangi munculnya aliran rekonstruksionisme. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anida Safitri atas konfirmasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Zahratun Nisa. Pertanyaannya tadi, apakah tujuan aliran rekonstruktivisme dalam pendidikan saat ini sudah tercapai dan berikan alasannya. Dipersilakan kelompok 9. Baik, terima kasih kembali kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Zahratun Nisa tadi, apakah tujuan aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan saat ini sudah tercapai? Jika iya atau tidak, berikan alasannya. Menurut saya pribadi, tujuan pendidikan rekonstruksionisme pada pendidikan Indonesia ini menurut saya sudah tercapai, namun tidak sepenuhnya, karena disebabkan
pada aliran filsafat ini pendidikan dituntut untuk menggunakan yang modern. Contohnya saja pada saat sekarang kan kita menggunakan tentang pembelajaran tematik yang ada pada SD, bukan kurikulum pada yang lalu yaitu kurikulum 2006. Pada saat kurikulum 2006 disebutkan biasanya guru menjadi pusat utama atau guru teacher center, yang yaitu guru menjadi pusat utama dalam dunia pendidikan. Namun pada kurikulum 2013 ini atau kurikulum tematik ini murid lebih ditekankan lebih aktif dalam pembelajarannya. Jadi menurut saya tujuannya sudah mulai tercapai, namun tidak sepenuhnya tercapai. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Rijal Yadi atas jawabannya. Kepada Zahratun Nisa, apakah jawaban dari Muhammad Rijal tadi sudah dapat dipahami? Jika ya, dipersilakan untuk mengkonfirmasi jawabannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa tujuan aliran rekonstruktivisme dalam pendidikan saat ini sudah tercapai, namun belum sepenuhnya. Contohnya pada kurikulum tematik, murid itu lebih ditekankan lebih aktif dalam pembelajarannya. Itu saja yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahratun Nisa atas konfirmasinya. Nah, itu tadi sesi diskusi dan tanya jawab dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari sesi diskusi kita pada hari ini. Yang poin pertama yaitu teori rekonstruktivisme, maksudnya adalah teori yang menyusun kembali. Nah, pada dasarnya teori ini sama tujuannya dengan teori perennialisme, yaitu ingin mengatasi krisis di dunia. Nah, krisis yang terjadi di dunia ini juga merupakan latar belakang terbentuknya teori ini pada kehidupan modern. Nah, teori rekonstruktivisme ini bertujuan untuk kebutuhan akan perubahan dan melibatkan orang-orang sebagai agen perubahan atau agent of change. Nah, penerapan teori rekonstruktivisme ini sudah jelas diterapkan pada kurikulum 2013 yang berbasis student center atau keaktifan siswa. Baik, itu saja kesimpulan dari diskusi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian, dan juga saya meminta maaf karena ada beberapa kendala hari ini. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi setelah memperhatikan penjelasan daripada kelompok dengan pertanyaan yang muncul, saya beranggapan bahwa telah terjawab dengan baik. Hanya saja saya ingin menekankan bahwa filsafat rekonstruksi ini penting adanya dan sangat mempengaruhi daripada arah pendidikan dari tahun 1920 pertama didengungkan atau dimotori oleh John Dewey bahwa pembelajaran itu betul-betul harus mencerminkan pengalaman daripada siswa. Jadi siswa itu tidak benar atau anak itu tidak benar atau tidak dianggap belajar apabila belum betul-betul memahami sampai dapat mempraktekkan atau mendemonstrasikan apa yang dimaksud dalam kajian atau dalam pembelajaran. Di situ disebutkan bahwa dalam pembelajaran itu siswa harus selain daripada pengetahuan harus dapat mempraktekkan atau istilahnya tuh know and doing. Jadi selain daripada mengetahui harus bisa harus bisa mengerjakan. Artinya selain daripada bisa menjelaskan secara
verbal, harus bisa menerapkannya dalam praktek atau di dalam dalam sesuatu pengalaman yang dapat dijelaskan atau dapat ditunjukkan hasilnya kepada guru. Oleh karenanya, dengan cara seperti itu sampai saat ini berkembang itu sangat merubah ya daripada zaman masa penjajahan, di mana di situ apa yang diucapkan oleh perubahan ataupun kata aja situ ada revolusi industri, lalu membuat negara-negara superpower itu, negara-negara maju dapat memproduksi barang-barangnya. Sementara kita sebagai konsumen atau kita sebagai pemakai tidak bisa berbuat apa-apa, tenaga kerjanya kita justru tidak bisa berimbang dengan pengadaan ataupun modernisasi masa itu. Apalagi saat ini. Oleh karenanya, dengan peletakan dasar rekonstruksi ini, dapat kita bayangkan kita selain daripada harus melakukan perubahan ataupun meminta atau melaksanakan pembelajaran itu dengan selain daripada normatif juga harus bisa mempraktekannya, tetapi jangan lupa kita harus tetap menggunakan norma yang berlaku di masyarakat ataupun di negara kita yang memiliki filsafat, katakan saja nilai-nilai yang selama ini kalau progresivisme itu kan sangat sangat tidak menghormati atau tidak menggunakan nilai budaya, tetapi kalau rekonstruksi walaupun menggunakan sistem progresivisme, artinya ingin melakukan perubahan sebaik-baiknya kepada sistem pembelajaran agar dapat memudahkan siswa itu mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, tetapi dalam prakteknya juga tetap harus menghormati dan menghargai termasuk nilai-nilai yang berlaku. Oleh karenanya kalau anak itu maju ataupun sudah memiliki pengetahuan yang kuat, tapi dia tidak sombong ataupun tidak membanggakan dirinya dan memiliki daya juang yang tidak mudah patah atau tidak cepat puas terhadap yang didapatnya. Itu hal yang penting karena itu justru pembeda antara rekonstruksi dengan progresivisme. Kalau di dalam pendidikan, tadi telah dijelaskan juga bahwa dalam teori belajar, peserta didik itu harus secara pribadi menemukan dan menerapkan informasi, kemudian mengecek, membandingkan, memperbaiki, kemudian apabila tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Berarti ini kan langkah saintifik yang sebenarnya telah yang diletakkan masa itu kemudian disempurnakan sampai saat ini. Itu buktinya bahwa dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat ini. Kemudian kalangan rekonstruksi di sini memandang ya sekolah sebagai kekuatan. Kan saat ini kan kita paham untuk bisa sebuah negara itu maju, maka harus pendidikannya harus maju. Demikian juga masa itu rekonstruksi ini memandang apabila sebuah sekolah ataupun sebuah daerah ataupun sebuah negara ingin mencapai suatu kesejahteraan, satu kemajuan yang berarti dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, tentu saja harus melakukan perubahan
dari siswa sehingga dia memiliki keterampilan. Dengan kata lain, di sini rekonstruksi memandang sekolah sebagai kekuatan untuk menciptakan perubahan. Makanya ada istilah sekolah sebagai agen kekuatan utama. Dapat kita rasakan di bangku sekolah itu sangat mempengaruhi terutama anak. Bagaimana kebiasaan dia untuk, katakan saja saat ini yang berlaku ya, yang penting dapat merubah sikap dalam artian yang dulu yang beberapa tahun itu sangat mengkhawatirkan, di mana terjadi beberapa kasus atau beberapa kejadian perkelahian ya, perkelahian antar sekolah, antar daerah, antar kampung, dan itu bukan ciri khas ya, tapi memang saat ini yang terjadi itu memang ada bawaan atau masih belum bisa menyesuaikan di beberapa daerah. Nah, tapi masa itu ya, masa itu hampir di semua daerah atau di semua tempat orang sangat egosentris katanya, selain daripada di tempat kita yang justru dikuasai oleh penjajah. Di tempat lain juga seperti itu, bahkan ya dalam perkembangannya dengan cara menyadarkan seorang siswa ataupun sekolah ini melakukan agen perubahan itu, sehingga muncul di beberapa negara itu, beberapa daerah itu memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk di tempat kita. Kemudian tadi ada rekonstruksi, itu berasal dari kata konstruksi, menyusun kembali. Apa yang disusun? Yang selama ini dalam aliran pendidikan, dalam pandangan pemerintah atau pandangan masyarakat, itu katakan saja arahnya perlu dirubah, perlu dirombak. Karena apa? Karena kalau kita sih memang tidak terasa secara langsung, karena tahun 2020 atau 1920 dan 1930 itu justru kita masih dalam penjajahan. Tahun 1945 kan baru penjajahan, kita bisa melakukan pendidikan dengan kurikulum awal itu, di mana Departemen Pengajaran namanya waktu itu tahun 1949 atau 1950 ya. Yang terjadi di zaman perubahan ini atau di zaman 1920 itu katanya di negara barat atau di Amerika Serikat, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa terjadi perubahan atau krisis ekonomi yang terasa. Tadi inflasi itu tadi pada dasarnya akibat secara besar-besaran penggunaan mesin ya. Orang boleh jadi sangat terbantu dengan sarana yang diperoleh dalam penemuan mesin listrik ya, tetapi pada kenyataannya menciptakan beberapa gelombang pengangguran di sana, yang tadinya seluruh daripada produksi itu dilakukan oleh tenaga manusia, sekarang diganti oleh tenaga mesin atau tenaga listrik. Nah, dapat dibayangkan di situ egosentrisnya orang-orang yang kaya dapat mengumpulkan atau menguasai ekonomi daripada suatu negara, sementara tenaga kerjanya dikurangi ya. Nah, itu dapat kita bayangkan hampir sepertiga saja daripada orang-orang di sana yang merasakan kesejahteraan, sementara 2/3 yang lain itu merasakan di bawah garis kesejahteraan atau pengangguran. Maka itu yang membuat inflasi. Inflasi itu katanya orang 30% rakyat Amerika itu 3/4%, 3/4 dari jumlah total penduduk di sana tidak dapat memenuhi kebutuhan hariannya. Karena di sana mengandalkan industri sudah.
Walaupun sebenarnya harga daripada bahan pokok ataupun pertanian itu meningkat, tapi tidak dapat tidak dapat terbeli oleh orang-orang di daerah perkotaan. Seperti di tempat kita juga, daerah perkotaan itu penduduknya sangat besar, tapi di daerah pedesaan sungguh sangat jarang. Maksudnya tidak sepadat di perkotaan, sehingga dapat dikatakan waktu itu 3/4 daripada jumlah penduduk. Ini mungkin yang saya dapat sampaikan ya. Boleh dimatikan recordingnya. Silahkan.